Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, hafizakumullah, rahimakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-736. Silakan, Pak. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Ismail menceritakan kepada kami dari Qais, ia berkata, Amr bin Al-As pergi bersama sejumlah orang dari sahabatnya. Mereka melewati bangkai seekor biwal yang sudah membusuk. Amr berkata, demi Allah, sungguh salah seorang dari kalian memakan bangkai ini hingga memenuhi perutnya, lebih baik dibanding memakan daging seorang muslim. Ya, ini kisah di kalangan as-salaf setegas itu ya. Dan oleh Syekh Muhammad Luqman, ini termasuk riwayat yang disahihkan bahwa Qais mengatakan, ini Qais ini tabi'i ya, Qais, kana Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Kalau Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, ini Amr ibn Al-As. Yasiru ma'a nafarin min ashabihi, berarti di kalangan level sahabat nih. Sedang berjalan, Amr ibn As sedang berjalan dengan sejumlah sahabat. Famarra ala baglin mayyitin, maka mereka melewati seekor bagal. Bagal hasil pernikahan antara kuda dan keledai. Ya, kan memang mirip kan. Jadi kalau seumpama kuda mengawini keledai, atau sebaliknya keledai mengawini kuda betina, itu akan melahirkan yang mirip keduanya. Inilah bagal ini. Terkadang suaranya mirip dengan kuda atau mirip dengan himar sendiri. Lebih besar maksudnya, lebih keras, lebih besar suaranya. Itu sudah mati seekor bagal ini, bigal. Qadin tafakah, sudah membengkakan. Kan kalau sama dengan mayat manusia, prosesnya kan di dalam kubur itu bertahap. Begitupun bangkai hewan secara pelan-pelan akan membengkak, kemudian berulat, belatung, kemudian secara pelan-pelan belatung itu menghabisi dan tinggal tulang. Mayat di dalam kubur pun begitu, bertahap. Butuh sampai sebulan lebih untuk menghabiskan dan mengeringkan. Bahkan ada yang sampai berbulan-bulan.
Itulah manusia. Faqala Amr bin As mengatakan, wallahi, demi Allah, la an ya'kula ahadukum, seseorang di antara kalian memakan hadza, bangkai yang sudah membengkak ini. Intafakha itu artinya membengkak. Yamla'u batnahu, sampai memenuhi perutnya. Khairun, itu lebih baik. Artinya ini bangkai bagel yang sudah membengkak dan membusuk ini, seseorang di antara kalian memakan sampai memenuhi perutnya, kenyang, itu masih lebih baik daripada min an ya'kula lahma muslimin, memakan daging seorang muslim dengan ghibah, maksudnya dari firman Allah, ayawaddu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Seperti antum melihat, ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf, dan juga diriwayatkan oleh Waqi' di dalam kitab Az-Zuhud oleh Syekh Muhammad Luqman As-Salafi, disahihkan riwayat ini. Kandungannya, Pak. Kandungan hadis ini mengandung larangan keras melakukan ghibah, karena manusia pasti akan merasa jijik jika memakan bangkai keledai yang telah membusuk. Maka bagaimana kiranya jika Anda memakan daging saudara Anda sesama muslim? Ya. Di sini dia pakai istilah keledai, ya, bangkai keledai, padahal bagel. Beda. Bigal. Itu mungkin kata-kata begal dari situ, ya. Ya, Pak. Karena perbuatan begal itu kan ini perbuatan pintas, melakukan pintasan perbuatan untuk memudahkan mendapatkan sesuatu. Nah, pernikahan antara kuda dengan keledai itu ya perbuatan pintas juga, lintas. Ya, ini mirip. Anak pernah menyebutkan riwayat kemarin, anak periksa riwayat ini. Peristiwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ternyata berdua. Itu diriwayatkan oleh Al-Kharaiti di dalam kitab Al-Akhlaq, dan juga Al-Diya Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Ahadits Sahih Al-Mukhtarah. Riwayatnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan di dalam kitab Silsilah Hadis-Hadis Sahihah, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan riwayat ini. Peristiwanya begini, dalam suatu perjalanan, kata Anas, memang orang Arab terbiasa mengambil seseorang yang membantu di dalam perjalanan. Nah, ada satu orang laki-laki yang berstatus pembantu dalam perjalanan itu. Maksudnya yang menyiapkan segala-galanya. Kalau orang mau makan, dia yang menyiapkan. Ketika berpagi-pagi dalam perjalanan itu, Abu Bakar dan Umar lebih bangun lebih duluan. Sementara khadim yang berstatus pelayan ini masih tidur. Lalu Abu Bakar dan Umar berucap tentang khadim yang tidur ini.
bahwa orang ini menyaingi tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya coba ya, dia hanya menyebut bahwa orang ini menyaingi tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seharusnya tidak begitu kan? Lalu Umar dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sepakat membangunkan karena ingin makan kan. Setelah bangun, Abu Bakar dan Umar mengatakan, kau pergi ke Rasulullah, temui di situ, bilang kami meminta makanan. Dan pelayan ini pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sahabat juga kan. Dia katakan, wahai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar minta makanan. Apa jawaban Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pelayan ini, sampaikan kepada Abu Bakar dan Umar, kalian sudah makan. Kalian sudah makan. Kembali kepada keduanya dan mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa Anda berdua sudah makan. Karena jawabannya seperti itu, langsung Abu Bakar dan Umar menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami mengutus khadim untuk meminta makanan, malah engkau mengatakan bahwa kami sudah makan. Apa yang kami makan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian berdua sudah makan dengan menggibah pelayan ini, khadim ini. Tadi gibahnya apa? Orang ini menyamai tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, memang begitu. Iya, Rasulullah bersabda, saya melihat daging orang itu di sela-sela gigi kalian berdua, Abu Bakar dan Umar. Ya, dan itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di kitab silsilah hadis-hadis sahih. Peristiwa yang cukup sangat ini ya, mengerikan perbuatan ini, dan betapa gampang sekali dilakukan. Orang tidak sadar kalau sebenarnya sudah menggibah, padahal itu sudah sebesar. Nah, terkait dengan masuknya bulan puasa juga ya, ini kan diprediksi pekan terakhir ya, pekan terakhir bulan Ramadan akan masuk. Ya, mari kita mewaspadai hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan sampai kita sudah menahan diri dari makan, minum, tidak berhubungan, tapi mencederai puasa kita dengan perbuatan-perbuatan yang, jadi puasa kita itu harus lahir batin. Kita harus berpuasa dengan puasa lahir batin, bukan hanya menampakkan tidak makan dan tidak minum, tapi perbuatan-perbuatan tercela yang lainnya harus kita waspadai supaya puasa kita, termasuk praduga, duga-dugaan, begitu juga perasaan benci yang tidak mendasar, perasaan keburuk, iri hati, hasad, dan lain-lainnya. Karena itu terhisap semua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadis tentang puasa yang mewaspadakan kita terhadap hal-hal yang seperti ini. Bukan hanya ingin mendapatkan perasaan dahaga dan lapar, tetapi kita ingin pahala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan-perbuatan seperti ini secara asli adalah haram. Sementara puasa itu kan tadinya hal-hal yang halal menjadi haram sekejap itu.
Tadinya boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan, tapi karena ada waktu bulan Ramadan, maka dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita tidak boleh melakukan hal ini. Padahal tadinya halal kan, menjadi haram. Bagaimana dengan yang memang haram sebelum bulan puasa, ketika bulan puasa dan setelah puasa? Itu harus lebih dijaga. Dan perbuatan-perbuatan yang dimaksud di sini menggibah dan mengadu domba, provokasi, klaim, kemudian kebencian yang tidak mendasar, prasangka buruk dan lain-lainnya, itu semuanya bisa mencederai puasa kita. Ya, itu harus diwaspadai hal-hal yang seperti ini. Hadis yang ke 737 itu di sini disebutkan bahwa termasuk hadis yang dilemahkan, tapi seperti yang ana sampaikan kepada antum, Imam Al-Bukhari ini sudah sejumlah ahli yang membahas kitab ini, termasuk murid Syekh Al-Albani, Syekh Husain Al-Awaisyah. Ana tanya langsung, mengapa Imam Al-Bukhari masih mencantumkan hadis-hadis sahih di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, sementara kan beliau yang punya kitab Sahih Al-Bukhari. Dia katakan keilmuan tentang kelemahannya itu bukan tidak diketahui oleh Imam Al-Bukhari, tapi Imam Al-Bukhari memiliki manhaj bahwa hadis-hadis lemah yang bisa didukung maknanya oleh hadis-hadis sahih tetap dipakai. Berarti itu adalah manhaj metode Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kalau kelemahannya pasti beliau, siapa dia berstatus Amirul Mukminin dalam hadis, dalam ilmu al-jarh wa ta'dil dia juga punya kitab At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhus Shaghir dan lain-lainnya. Beliau ahli dalam hal ini, yang memiliki Sahih Al-Bukhari, yang disebut-sebut bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tapi beliau memiliki manhaj bahwa hadis-hadis lemah yang tidak sampai kepada hadis palsu atau dhaifun jiddan, lemah sekali seperti ini, dan maknanya terdukung oleh hadis lain, boleh dipakai. Silakan dibaca, Pak. Tiba terhadap orang yang telah meninggal. Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Abdurrahim, dari Zaid bin Abi Unaisyah, dari Abi Zubair, dari Abdurrahman bin Al-Hadhad Ad-Dawsi, dari Abu Hurairah, dia berkata, Mu'iz bin Malik Al-Aslami, Ma'iz, Pak, ya? Iya. Ma'iz bin Malik Al-Aslami datang. Lalu Nabi SAW merajamnya ketika dia bersumpah keempat kalinya bahwa dia telah berzina. Ketika Rasulullah SAW bersama sejumlah sahabat, beliau lewat. Dua orang dari mereka berkata, sesungguhnya pengkhianat ini mendatangi Nabi SAW berkali-kali, tetapi semuanya ditolak oleh beliau. Kemudian dia terbunuh sebagaimana terbunuhnya anjing. Nabi SAW diam terhadap mereka hingga melewati bangkai keledai yang kakinya telah terangkat melepuh. Beliau bersabda, makanlah ini. Mereka berdua bertanya, dari bangkai keledai ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kehormatan yang kalian hina terhadap saudara kalian kedua tadi itu lebih banyak. Demi Roh yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya ia berada di salah satu sungai di surga yang sedang berenang. Antum lihat hadis ini terkait dengan masalah akidah kan? Karena disebut masalah surga kan? Coba lihat
saudaramu yang dirajam itu tadi karena perzinahan sudah sedang berenang di sungai. Masalah akidah. Seberani itu Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis ini, padahal diketahui nama. Karena maknanya semua terdukung. Pertanyaannya begini, apakah penduduk surga itu orang-orang yang tidak pernah berbuat salah? Orang yang berstatus wali Allah, atau orang yang statusnya masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa dan penduduk surga? Apakah tidak pernah bersalah? Bersalah tapi bertaubat, menyelesaikan. Karena ghibah itu kan tidak menyelesaikan, cuma mengklaim. Nah, ini peristiwa ini Ma'iz bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Peristiwa ini, hadis ini sangat masyhur di kitab-kitab fikih. Ana yakin kalau ada seorang ahli, akademisi atau bukan akademisi yang menggali hadis ini untuk mencari jalannya di kitab-kitab fikih semua mazhab Ahlus Sunnah, peristiwa Ma'iz ini sangat masyhur. Kalau mereka berbicara tentang hukum rajam, begitu juga hukum perwakilan. Karena dalam satu riwayat lain disebutkan Rasulullah mengutus seseorang untuk mengeksekusi dengan pengakuannya. Nah, di sini Abu Hurairah mengatakan dirajam oleh Rasulullah SAW ketika memberikan kesaksian 4 kali. Saya mengaku melakukan hal itu. Ini juga dibahas di hukum pidana perzinahan, dibahas di dalam hukum ikrar, pengakuan, dan juga dibahas dalam perwakilan al-wakalah. Ini hadis ini. Artinya ulama fikih hampir-hampir dikatakan sepakat memakai hadis ini, dan Al-Imam Al-Bukhari ternyata mencantumkan juga di sini. Dia katakan, famarra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabihi. Lewatlah Rasulullah dan sejumlah sahabat setelah dirajam. Antum tahu rajam? Ditanam sampai leher, kemudian ambil batu, dilempar sampai mati. Rajam sampai meninggal. Sakit ya yang begini ya. Ya, tapi itulah ketetapan hukum, supaya orang tidak melakukan hal itu, dan agar yang sempat melakukan bertaubat, ya setimpal dengan nikmat haram yang dia lakukan. Tapi di sisi Allah antum lihat, dia termasuk orang yang diampuni. Ada yang lebih ringan daripada ini. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang seorang pelacur Bani Israel, wanita ya, yang memberi minum seekor anjing. Apa balasannya? Pengampunan. Ini tidak dirajam, tapi kena hanya sekedar memberi apa? Minum seekor anjing, yang anjing, bukan kuda, bukan kambing ya, anjing. Ya, ini menunjukkan akhlak terhadap makhluk hidup. Ketika Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lewat, ada 2 orang mengatakan begini, inna hadzal khain, ini pengkhianat ini datang berkali-kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap kali datang ditolak kesaksiannya bahwa dia melakukan. Lalu ternyata terbunuh, seperti hanya dibunuhnya seekor anjing. Bunuh anjing nggak sampai dirajam kok. Bunuh anjing itu nggak perlu
dikubur sampai lehernya, ambil balok saja kemudian ini sudah mati. Kok dibilang seperti anjing? Fasakata anhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendiamkan mereka. 2 orang ya, ini dibunuh seperti seekor anjing, padahal sudah berkali-kali memberikan kesaksian di hadapan Rasulullah. Mengapa Rasulullah menolak? Coba kalau mau digali, kan berkali-kali, 4 kali memberikan kesaksian kan, pengakuan, ikrar namanya, ikrar. Wahai Rasulullah, saya telah melakukan ini. Tapi kan buktinya bagaimana? Kalau perempuan begini mungkin ya, itu pun disuruh melahirkan dulu. Setelah melahirkan menyusui dulu, baru datang. Nah, ini kan laki-laki. Bagaimana? Apa semudah itu membenarkan pengakuannya? Tapi karena 4 kali datang kepada Rasulullah, ya sudah. Nah, itu pun dicelah oleh para sahabat. Ini juga menunjukkan bahwa kalau orang melakukan suatu kekeliruan, selama dia mau mengakui, masalahnya itu kalau dia tidak mau mengakui, nah ini jangan dicelah. Nabi SAW mendiamkan kata-kata itu. Dia dibunuh bagaikan seekor anjing, sampai Rasulullah dan mereka melewati seekor apa? Seekor himar yang sudah merantakan ininya, kakinya ya, sudah menjadi ini, membusuk nih. Lalu beliau bersabda, kula min hada, kalian berdua yang bicara tadi itu, makan ini. Lalu mereka berdua mengatakan, min jifati himarnya Rasulullah, dari bangkai himar wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, falladhi niltuma min irdi akhikuma anifan akthar. Tadi yang kamu ucapkan terhadap saudaramu yang dirajam itu, kalian berdua mengatakan seperti anjing dibunuh, itu lebih besar daripada memakan kaki daripada bangkai ini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, fa innahu fi nahrin min anharil jannati yatagammasu, dia sekarang berada di satu di antara sungai-sungai surga dan sedang merasakan airnya. Enggak, Pak? Iya. Di neraka itu kebanyakan kan kaum wanita. Seperti pemberitaan Rasulullah. Iya. Padahal wanita itu kan melakukan sholat, puasa, tapi dia punya dosa ghibah. Ghibah itu tidak bisa dihapuskan sama sholat dan puasa. Jadi begini, Pak, benar pemberitaan Rasulullah bahwa mayoritas penduduk neraka itu adalah perempuan, naudzubillah. Tapi kita yang hidup begini, ini itu kan masalah gaib, tidak bisa menentukan si fulan ini masuk dalam hitungan ini. Itu ya banyak juga wanita, orang yang pernah dibawahi saja oleh Fir'aun bisa masuk surga, kan ada kan? Karena keimanan. Ya, tapi harus dipercayai kalau Nabi sudah memberitakan bahwa kebanyakan penduduknya, penduduk neraka itu adalah mayoritas perempuan, ya kita imani hal itu. Makanya mereka kan bertanya, ini kan di khutbah Id ya, Rasulullah menyampaikan hal itu. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian
Karena saya melihat mayoritas penduduk neraka dari kalian, maksudnya dari kaum wanita. Nah, maka ada yang bertanya, mengapa ya Rasulullah? Ya karena kalian naqisatu aql, akalnya ini. Makanya dalam persaksian kan kalau ada dua laki-laki jadi saksi, tapi kalau tidak memenuhi satu laki-laki dua perempuan. Begitu juga kalian takfurnal ashir, banyak mengingkari kebaikan suami. Nah ini bisa menjadi penyebab nih. Lalu kalau kaitannya dengan ghibah, ya kalau pernah menjelek-jelekkan orang, walaupun yang disebutkan itu benar kejadiannya, apalagi kalau tidak benar, itu tetap diminta halalnya Pak. Karena begini, Rasulullah ketika khutbatul wada itu menentukan 3 usulul zulm. Pintu kezaliman ada 3. Inna dima'akum, jiwa kalian, wa amwalakum wa aradakum. Jiwa kalian, harta kalian dan harga diri kalian ini haram terhadap kalian semuanya. Jadi jiwa orang, nyawanya tidak boleh dibunuh sebegitu saja. Hartanya pun begitu dan harga dirinya juga begitu. Tidak bisa dibeda-bedakan ketiga hal ini. Sebagaimana halnya tidak boleh membunuh seseorang, begitu juga hartanya tidak boleh diambil secara ini, secara zulm. Begitu juga harga dirinya, menjelek-jelekkan. Walaupun apa yang dikatakan isi jelek-jelek itu atau ghibah atau gunjingan itu benar adanya, tetap dianggap sebagai dosa besar karena membicarakan secara tidak baik, apapun alasannya. Nah nanti itu akan berisiko. Bagaimana caranya? Ya kalau mengambil harta orang bagaimana? Dikembalikan kan? Harga dirinya juga harus dibersihkan. Begitu juga ketika membunuh orang, apa ininya? Qisas kan? Kecuali kalau ahlinya atau walinya mengatakan pemaafan dan membayar dia. Fadiyatum musallamatun ila ahliha. Jadi ada sanksi dunia dan sanksi akhiratnya. Ini yang membuat banyak masalah nanti manusia di akhirat. Hubungan yang tidak terselesaikan di dunia ini kemudian berkembang dalam keadaan tidak baik, akhirnya merepotkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demikian untuk hari ini. Semoga kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan baik dan menjaga diri, keluarga dari hal-hal yang tidak baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.